bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, di mana pada malam ini saudara-saudaraku kita belajar firman Tuhan melalui hikmat kasih karunia tuntun Roh Kudus, pengajaran daripada Allah kodrat ilahi yang maha tinggi Yesus Kristus. Dan barang siapa pun menonton video ini, mari kita cermati, mari kita batangi, dan mari kita belajar bersama. Biarlah kuasa Tuhan berkehendak bagi kita semua dan rencana terbaik menghadapi gelora dunia sudah semakin kita perhatikan saat ini. Apapun terjadi bahwa kolong langit di atas bumi ini sudah menjadi pernyataan firman penggenapan saudara-saudara. Dengan yang menjelangnya akhir zaman, semua akan terjadi dan nggak bisa kita hindari. Tujuan daripada arah firman Tuhan dan Tuhan Allah sendiri bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pada khususnya umat Kristen serah dimanapun berada, supaya kekuatan kita itu datang bersujud berdoa kepada Tuhan. Dan sejauh mana iman kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Dia supaya kita dapat diampuni, supaya Dia mendengar apa permohonan dan ibadah kita. Pada malam ini saudara-saudariku kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari datang kepada Tuhan. Belajar kita hikmat kasih karunia daripada Allah. Sebab hikmat daripada Allah ada yang tersembunyi, banyak orang belum memahami itu. Memang dikatakan kuasa Allah itu terbuka, tak tersembunyi, tetapi kita mengatakan ada yang tersembunyi. Kenapa Tuhan mengatakan selalu tersembunyi? Karena kita tidak memahami kehendak daripada Allah sebenarnya. Tapi kalau kita memahami kehendak daripada Allah, enggak tersembunyi bagi kita. Pada malam ini saudara-saudariku, mari kita belajar firman Tuhan secara memahami, secara mematangi dengan nama Roh Kudus daripada Allah, kita diajari bersama semua supaya kita lebih paham. Maka dikatakan adalah kita percayakan doa dengan nama Roh Kudus datang kepada Tuhan supaya kita dihikmati dan karunia tersembunyi tercurah bagi kita. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada. Di dalam firman Tuhan dikatakan hikmat yang benar. Di dalam rancangan menyembah Tuhan, rencana terbaik bagi kita datang menyembah Tuhan, datang bersujud kepada Tuhan. Bagaimana hikmat yang benar? Kadang-kadang kita tidak memahami, tidak mengetahui bagaimana sih sebenarnya hikmat yang benar. Sebenarnya hikmat benar itu sudah tidak tersembunyinya bagi orang yang memahami dan belajar taat kepada Tuhan. Tapi bagi mungkin kita belum benar-benar datang kepada Tuhan sehingga hikmat kasih karunia yang tersembunyi tidak memahami. Sebab itu malam ini mari kita belajar firman Tuhan apa yang tertulis dalam kitab Injil. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka percayakanlah Roh Kudus dalam ibadah kita supaya kita dapat mengejar kodrat ilahi. Kejarlah kodrat ilahi, keajaiban kata Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, mari kita belajar saudara-saudara itu, kita belajar bersama, tercurahlah kasih karunia, kuasa daripada Allah, berkumandanglah perkataan Allah, bersinarlah kuasa dari kerajaan agung oleh Yesus Kristus, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah serah kita sembah. Haleluya, haleluya Roh Kudus, haleluya Bapa yang baik, ajari kami semua, haleluya. Amin. Di sini tertulis saudaraku dalam firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang kedua, saudara-saudaraku supaya kita pelajari ya, supaya kita memahami dan mematangi yang sebenarnya. Di mana firman ini mungkin saudara-saudara sudah selalu mendengar, tetapi Tuhan selalu mengingatkan kita saat ini. 1 Korintus pasal kedua ayat 6, 7 dan 8. Sebagai berikutnya hikmat yang benar. Supaya kita memahami kebenaran itu sebenarnya sejauh mana tertulis dalam firman Tuhan. Begitu saudara-saudara. Ayat 6 mengatakan, sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini.
dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Ayat 8 rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Salah satu datang kepada Tuhan. Penting kita memahami sebenarnya sih apa hikmat yang tersembunyi itu sebelum dunia dijadikan. Tujuannya ini sekarang bagi umat-umat yang percaya kepada Yesus seperti kita ini. Supaya kita lebih jelas memahami hikmat dari Allah. Sehingga dapat karakter pribadi kita berubah yang sesuai kehendak rencana Allah jalan kebenaran. Kalau kita sudah memahami hikmat dari Allah sendiri, saudara-saudariku, melalui kuasa tuntunan Roh Kudus, kita tidak sombong, tidak angkuh, lemah lembut berbicara. Itu tidak gampang sakit hati. Karena kita udah ada bersifat mengampuni, karena Roh Kudus sudah ada, Tuhan curahkan sama kita. Itu saudara-saudariku. Jadi tentang menyembah Tuhan itu saudara-saudariku, supaya kita menerima hikmat yang tersembunyi daripada Allah, maka lakukanlah bersama-sama kita ketekunan kehendak rencana dan di jalan kebenaran daripada Allah. Yang kuncinya terutama saudara-saudariku, supaya kita menerima hikmat tersembunyi itu di saat kita berdoa di rumah pribadi dengan keluarga, di saat kita ibadah minggu hari ke-7 yang Tuhan janjikan, dan ibadah kebaktian malam di dalam rumah tangga sesuai dengan organisasi gereja kita masing-masing. Terlebih dahulu saudara-saudari percayakan Roh Kudus di dalam tubuh, supaya Roh Kudus mengajari kita, supaya Roh Kudus menghantar segala doa kita kepada Bapa dalam surga. Sebab kuasa kegelapan ini ada roh penghalang di udara, roh penghalang di atas bumi, roh penghalang di udara, dan roh penghalang di dasar laut. Ini pekerjaan iblis. Yang penting ada kita pemahaman secara matang. Lihat menjelang suasana saat ini tahun 2024 ini apa yang terjadi. Yang tidak pernah kita lihat begini terjadi saudara-saudara. Penting kita memahami apa yang terjadi di gelora dunia. Jadi kalau kita sudah menerima hikmat daripada Allah, mengerti kasih karunia hikmat tersembunyi daripada Tuhan, kita tahu apa rencana Tuhan terjadi dibuat begitu. Karena firman Tuhan yang tertulis semuanya, yang dikatakan adalah penggenapan, itu harus terjadi. Baik dengan buruknya harus terjadi, itu penggenapan firman. Itu saudara-saudaraku. Maka mari kita saling memahami ke depan. Mari kita berubah sikap pribadi datang kepada Tuhan. Sebenarnya secara badani, lahiriah dan pemikiran kita tidak sanggup mengubah karakter kita di jalan kebenaran daripada Allah. Tidak sanggup. Tapi kalau percaya kita di jalan roh dan kebenaran daripada Tuhan, dengan naungan tuntunan Roh Kudus daripada Allah, sehingga Roh Kudus sudah mengubah karakter kita, mengerti akan kebenaran daripada Allah, dan sanggup melakukan di dalam hal prakteknya. Jangan hanya kita sekali lalu datang ke gereja, hanya mendengar. Maka firman Tuhan berkata, hendaklah menjadi pelaku firman Allah. Pelaku firman Allah pengertiannya kita datang kepada Tuhan, menghormati di antara sesama. Menghormati yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Saling mengasihi di antara sesama. Saling mendoakan orang-orang masih jauh daripada Tuhan. Itu di prakteknya. Kalau hanya sekadar mendengar aja di gereja, menurut saya pribadi, saya rasa ya, tidak ada artinya. Di dalam kitab Injil ini di prakteknya, melakukan apa yang tidak layak sesuai dengan firman kita lakukan. Dan apa yang layak yang harus kita lakukan sesuai dengan firman. Maka tentang datang kebenaran Tuhan, datang kepada Tuhan. Bukan hanya menguatkan iman kita pribadi. Tidak. Tentu harus mampu kita melakukan hal-hal pernyataan firman pemateraian yang ada di kitab Injil ini. Itu saudara-saudara. Jadi jangan timbul bagi kita ada kesalahpahaman. Supaya jangan gagal paham datang kepada Tuhan. Maka percayakan dengan nama Roh Kudus. Sebab Roh Kudus telah mengubah karakter kita jalan kebenaran dalam perbaikan rencana Allah yang terbaik. Jadi jangan hanya kita ke gereja mendengar
namun pelaku firman Allah tidak bisa disama dengan bohong. Maka firman Tuhan berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Banyak mungkin orang kita Kristen mengatakan bahwa kita adalah panggilan daripada Allah. Bisa panggilan daripada Allah kalau kita dapat melakukan sesuai dengan pernyataan firman. Jadi kita jangan sembrono mengatakan diri kita panggilan Allah. Saya pribadi tidak berani mengatakan diri saya panggilan Allah. Karena apa? Karena tahu aku kekuatan kuasa kegelapan ini. Apakah aku bisa bertahan dalam imanku? Kalau bertahan aku dalam imanku, saudara berarti panggilan Allah. Itu penting kita pahami. Di perbuatan, di prakteknya kepada sesama. Bagaimana kita manusia menjadi manusia yang dewasa di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama manusia. Jangan saudara-saudaraku hakimi orang bersalah. Mohon izin, mohon maaf. Jangan saudara-saudaraku orang yang salah kita hakimi. Jangan. Karena kita tidak luput segala dosa. Karena firman Tuhan berkata seseorang pun kamu tidak ada yang sempurna dan tidak luput segala dosa. Jadi penting ada pemahaman. Kenapa firman Tuhan mengatakan itu? Tuhan sudah melihat kuasa dunia ini, kadang banyak umat-umatnya nggak bisa bertahan menghadapi kegelapan ini. Sebab itu Tuhan Allah selalu memberikan pertolongan-pertolongan dengan nama Roh Kudus supaya bisa bertahan. Itu saudara-saudariku. Supaya kita pahami. Tapi kalau kita memahami hikmat yang tersembunyi daripada Allah, pasti kita tahu apa hikmat tersembunyi daripada Tuhan. Kita dinaungi tuntunan Roh Kudus. Yang dikatakan adalah firman keilahian, mujizat, keajaiban yang nyata dari tempat yang maha tinggi, kasih karunia daripada Allah. Jadi barang siapa yang menonton video ini nanti saya share supaya kita pahami. Kita berbicara tentang dalam firman Tuhan melalui kita Injil. Kita mengenal Tuhan Yesus Kristus dari kita Injil. Kita memahami hikmat, keajaiban, mujizat dari kita Injil. Tetapi kita percaya penuh dengan nama Roh Kudus, binaan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus. Dalam kepribadian pun maupun ibadah, maupun belajar firman Tuhan, mau menyuarakan firman Tuhan. Bahkan memberitakan Injil perkataan Allah yang hidup. Maka firman Tuhan berkata, jangan hendak kau buat dari kepandaian dan kepintaranmu. Melainkan berdoalah engkau kepada aku, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Allah. Penting kita pahami. Di saat menyuarakan firman Tuhan, memberitakan Injil, menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat domba baik suci daripada Allah. Bahwa baik suci daripada Allah kita sendiri yang percaya kepada Yesus. Tetapi mari kita belajar memahami hikmat yang tersembunyi daripada Tuhan akan menuntun dalam kehidupan kita sehingga lawatannya terjadi bagi kita. Dengan penuh percaya Roh Kudus, maka dalam kehidupan kita tetap pertahankan Roh Kudus yang ada di tubuh kita. Itu sudah pernyataan firman. Bahwa Roh Kudus yang menuntun kita semua, saudara-saudara. Jadi kita jangan berlebihan. Di dalam Tuhan kita jangan berlebihan. Kadang-kadang mau kita tidak menyadari seperti saya sendiri. Gara-gara berlebihan saya kepada Tuhan, kadang-kadang tidak saya sadari perilaku saya ada kesalahan di hadapan Tuhan. Sehingga di hadapan Tuhan seperti itu bisa terjadi manusia munafik. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, bukan siapa menjatuhkan engkau, bukan siapa yang mencemari namamu, bukan siapa yang menjatuhkan engkau, melainkan sudah mengerti mengenal kebenaranku. Kenapa dikatakan firman Tuhan begitu? Karena iman kita tanggung-tanggung. Itu penting pemahaman. Kita datang kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni kita, bukan hanya Tuhan kita sembah. Tuhan kita sembah, arahan Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Dan ampunilah dan doakanlah. Di prakteknya yang penting kepada Tuhan. Itu penting saudara-saudaraku. Karena firman Tuhan berkata, gembalakanlah kawanan dombaku. Itu yang penting kita pahami. Supaya kita tidak terjadi seperti orang Farisi, manusia yang munafik. Orang Farisi itu siapa? Manusia yang munafik. Merasa diri paling dekat kepada Tuhan karena mengerti ahli-ahli Taurat. Ternyata Tuhan Allah Yesus Kristus enggak mereka kenal. Karena tidak memahami hikmat kasih karunia tuntunan ilahi Roh Kudus daripada Allah. Hati-hati. Karena saudara-saudaraku penting kita pahami. Dunia ini ada hikmatnya. Dunia ini ada mujizatnya. Dunia ini ada keajaibannya. Itulah serangan-serangan iblis yang menyuci otak-otak kita. Supaya kita tidak terpisah dari jalan kebenaran. Sehingga banyak yang terjadi kita lakukan pelanggaran-pelanggaran oleh kebenaran daripada Allah.
Sementara kita sudah mengerti Yesus dan kebenaran Tuhan. Yang penting ada pemahaman. Bahkan di dalam ibadah pun, kalau kita percaya dengan Roh Kudus dalam ibadah, kita tahu hikmat dunia itu, kita tahu keajaiban dunia itu. Iya, saudara-saudara, percayalah. Makanya kita selalulah datang kepada Tuhan berdua, berseru, berserak, memberitakan Injil, percayakan Roh Kudus membimbing kita. Itu penting. Itulah yang dikatakan, aku tidak membiarkan engkau yang tidak bisa beban, engkau bebani. Aku akan mengutus dan aku menolongmu. Yaitu Roh Kudus yang menolongmu. Maka di dalam kehidupan kita seharian, mari percayakan Roh Kudus. Saya pribadi belajar hal itu, saudara-saudara. Salah satu keibadahan, saudara-saudara, menurut saya, di dalam keibadahan gereja, di dalam ibadah itu nampak itu ada tuntunan Roh Kudus enggak di gereja itu. Ada jamahan tangan Allah enggak? Salah satu di dalam keibadahan tuntunan Roh Kudus. Di dalam keibadahan itu nampak itu jemaat Tuhan, domba Allah, baik suci maupun hamba pelan daripada Allah akan meneteskan air mata. Sadar perbuatan dan kekurangan di hadapan Tuhan. Sebuah keibadahan itu tidak terjadi ada meneteskan air mata. Yang saya pelajari dalam firman Tuhan, bahwa ibadah itu tidak layak di hadapan daripada Allah. Itu. Kenapa Roh Kudus mengubah karakter kita datang kepada Tuhan? Bahwa Roh Kuduslah menyadarkan kesalahan dan kekurangan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sadar dewasa datang meneteskan air mata. Sadar perilaku kita kesalahan di hadapan daripada Tuhan. Setiap kita menjabarkan firman Tuhan, menyuarakan firman Tuhan. Kalau masih ada jemaat Tuhan, domba Allah baik suci ngantuk mendengar firman Tuhan, itu belum tentu ada di dalam keibadahan itu Roh Kudus. Setiap dalam memiliki Roh Kudus di dalam keibadahan di gereja manapun saudara-saudaraku, maupun saudara-saudaraku berdua kepada Tuhan. Adanya tanda-tanda sentuhan Roh Kudus, sentuhan Roh Kudus, kita meneteskan air mata datang kepada Tuhan. Itu. Yang penting ada pemahaman. Kenapa kita katakan sedemikian? Hati-hati hikmat dunia berbicara di dalam keibadahan. Itu. Kenapa Tuhan Allah mengatakan mengutus Roh Kudus kepada umatnya supaya tidak tertipulasi hikmat dunia di saat menyembah Tuhan. Itu. Penting ada pemahaman pematangan menjelang akhir zaman ini. Karena gejolak kuasa kegelapan sekarang tidak pandang bulu, menyentuh hati orang, apalagi imannya masih lemah, semakin dipojokkan. Yang dipojokkan apa? Pemikiran kita dicuci supaya tenggelam dari Tuhan. Itu penting ada pemahaman. Maka dikatakan dalam firman Tuhan, apa hikmat yang tersembunyi daripada Tuhan? Hikmat tersembunyi daripada Tuhan kita penuh percaya dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kuduslah mendewasakan kita dan mengajari kita. Percaya. Kadang banyak kita orang Kristen tak tersembunyi kuasa. Betul. Kuasa Allah itu memang tak tersembunyi kalau betul-betul kita melakukan sesuai kehendak rencana daripada Allah dan apa yang tercatat dalam firman Tuhan. Itu. Ini pesan daripada Allah bagi kita semua. Kenapa saya pribadi mengatakan ini pesan-pesan betul? Karena Tuhan Allah Yesus Kristus bawa umat-umatnya percaya kepada tidak mau sesat. Dia berkata, lihatlah menjelang akhir zaman. Bahkan engkau tahu bahwa roh penyesat sudah banyak. Penting ada pemahaman. Mari bang siapa yang menonton ini. Ini saya buat tidak ada kepentingan pribadi saya. Tidak mencari keuntungan. Selalu saya buat kobar channel YouTube. Memang aku sudah banyak penonton. Terima kasih bagi saudaraku. Tapi lakukanlah itu. Jangan di-subscribe. Saya nggak mau di-subscribe-in. Saya bukan jual firman, bukan mengobrol firman. Saya memberitakan Injil. Itu kalau bagi saya. Karena itu pesan Allah. Jangan kau buat dari kepentingan pribadimu. Dimanapun saudara-saudaraku berada. Mari saudara-saudaraku hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Mari semakin tingkatkan kedewasaan kita kepada Tuhan. Percayakan dan penuh Roh Kudus membimbing kita. Mari kita mengejar kodrat ilahi. Keajaiban keilahian yang maha tinggi supaya kita benar-benar menjadi panggilan daripada Allah. Kalau kita ingin memahami bagaimana mengerti kodrat ilahi, mari kita buka firman Tuhan. Tadi tertulis pertama kita ceritakan hikmat yang benar. Dikatakan 1 Korintus pasal kedua ayat 6 sampai 8. Ini mari kita buka supaya membuktikan hikmat keajaiban
keajaiban ilahi itu, bahwa firman mengatakan pada kita kejarlah kodrat ilahi. Mari kita buka firman Tuhan supaya lebih pas, supaya kita melakukan tidak bingung datang menyembah Tuhan. Kadang-kadang kita ini saudara-saudaraku, hati kita datang kepada Tuhan memang inginnya sebenarnya benaran bagaimana sih menyembah Tuhan supaya aku menjadi pilihannya. Jadi penting ada pemahaman malam ini melalui channel YouTube ini, melalui media sosial ini, barang siapapun yang menonton. Pribadi tidak ada kepentingan pribadi saya. Ini kepentingan kita kepada Tuhan dan kepentingan Tuhan kepada kita. Supaya kita menjadi layak di hadapan daripada Allah. Lihat gelora dunia menjelang akhir zaman. Sekarang, lihat. Di mana-mana, banjir di mana-mana, musibah. Di mana-mana terjadi sekarang. Maka dikatakan firman Tuhan, berdoalah, waspada dan berjaga-jagalah. Penting ada pemahaman kita. Sekalipun suatu masalah yang terjadi, musibah terjadi, kita mati oleh karena musibah. Sudah ada ikatan kita nanti, kekuatan kita di kelak penghakiman sidang daripada Allah. Apakah kita bisa masuk kerajaan surga ataupun masuk menjadi kerajaan neraka. Itu yang penting kita pahami. Sekalipun itu terjadi musibah, tersentuh kita mengalami musibah, sudah ada modal saudara-saudara. Tetapi kalau Tuhan benar-benar atau kita benar-benar Tuhan, maka Tuhan akan melindungi kita. Tuhan jauhkan itu dari kita. Supaya kita pemahaman penting datang menyembah Tuhan. Mari kita buka. Kenapa? Supaya kita pahami saudara-saudara itu. Surat Petrus yang kedua. Dikatakan tadi hikmat tersembunyi. Maka Tuhan Allah berkata, kejarlah kodrat ilahiku. Itu. Mari kita buka surat Petrus yang kedua. Supaya kita pahami. Pasal 1 ayat 3. Sesuai dengan tuntunan Roh Kudus nanti kita belajar firman ini. Karena Roh Kudus sudah mengajari kita, kasih karunia, roh hikmah, pengertian, pengajaran daripada Allah sendiri. Kita semua sekarang maupun nanti menonton terjamah ini semua. Saya yakin. Karena sudah tercurah dari atas, berkumandang. Itu. Dikatakan di sana saudaraku, surat Petrus yang kedua pasal 1 ayat 3. Berikutnya apa? Panggilan dan pilihan Allah. Di kita Kristen kadang-kadang banyak